Bab 843. Harus mati. Mile mendongak. Di langit, seorang lelaki tua berjalan perlahan. Pria tua itu mengenakan jubah longgar berwarna tinta, dengan rambut panjang diikat, dengan cori di tangannya, di antara alisnya ada tanda hitam. Pada saat ini, Kaisar Si berjalan ke samping Mile dan berkata pelan, "Master Sangui. Sangat hebat." Master Sangui memandang Mile dan tersenyum kecil, "Teman kecil, tubuh fisiknya telah dipenggal olehmu, bisakah kamu melihat wajahku dan melepaskannya?" Pada saat ini, pedang penakluk jiwa di tangan Mile tiba-tiba terbang keluar. Puff! Di kejauhan, sebelum tetua bertongkat bambu itu bereaksi, alisnya langsung ditusuk oleh pedang penakluk jiwa. Saat berikutnya, pedang penakluk jiwa mulai dengan panik menyerap jiwanya. Tetua bertongkat bambu ketakutan, dia ingin melawan, tapi di hadapan pedang penakluk jiwa ini, bagaimana dia bisa melawan? Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, tetua bertongkat bambu langsung terserap bersih. Melihat adegan ini, Master Sangui menyipitkan matanya, senyum di wajahnya tetap tidak berkurang. Dengan gerakan tangan kanan Mile, pedang penakluk jiwa terbang ke tangannya, dia berbalik dan pergi. Master Sangui terdiam dan tidak bergerak. Tidak berani. Di masa lalu, tidak ada orang yang memiliki pemahaman yang dalam terhadap kekuatan orang di belakang Mile, tetapi sekarang, setelah seluruh sekte pedang dihancurkan, semua orang mengerti. Sekte pedang, sekte pertama di dunia sudah dihancurkan oleh Mile, siapa yang berani menyentuhnya? Bahkan para bos langit dua dunia ini pun kini sangat takut dengan Mile. Setelah beberapa saat, Master Sangui menggelengkan kepalanya, ini adalah buah hasil tetua bertongkat bambu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah hening sejenak, Kaisar Si juga berbalik dan pergi. Bukannya meninggalkan langit dua dunia, Mile malah mencari pejabat senior Chen. Pejabat senior Chen memandang Mile di depannya, "Teman kecil, tetua bertongkat bambu." Mile berkata, "Sudah mati. Sudah mati." Ekspresi pejabat senior Chen sedikit membeku. Setelah beberapa saat, dia sedikit mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Mile tiba-tiba berkata, "Bagaimana cara pergi ke 5 dimensi?" Pejabat senior Chen sedikit terkejut. Saat berikutnya, dia sedikit bersemangat, "Teman kecil akan pergi ke 5 dimensi. Jika orang lain bilang ingin pergi ke 5 dimensi, dia pasti akan mencibir, tetapi Mile bisa pergi ke 5 dimensi. Karena di dalam dirinya ada menara penjara alam." Mile mengangguk, "Pergi." Pejabat senior Chen tersenyum penuh semangat, dan hendak berbicara. Saat ini, Mile berkata lagi, "Bawa aku pergi." Pejabat senior Chen mengangguk cepat, "Baik." Dan begitulah, Mile mengikuti pejabat senior Chen sepanjang jalan. Setelah sekitar 2 jam, keduanya datang ke sebuah langit berbintang, dan di ujung kepala mereka ada penghalang, di atas penghalang, penuh dengan abjad kuno misterius. Dan di bawah penghalang itu, ada beberapa mayat yang mengambang, tidak banyak, hanya belasan. Mayat-mayat ini laki-laki dan perempuan, mereka hanya mengapung di langit berbintang. Pejabat senior Chen melihat penghalang dan berkata dengan ringan, "Teman kecil, ini adalah penghalang 5 dimensi." Mile memandangi mayat-mayat itu, "Lalu apa ini?" Pejabat senior Chen berkata dengan sungguh-sungguh, "Master 5 dimensi di semua dinasti." Mile bertanya, "Semua gagal?" Pejabat senior Chen mengangguk, "Semua gagal. Beberapa orang ini, roh hancur, tubuh fisik tidak ada, belasan orang ini, mereka terlalu kuat, oleh karena itu, mempertahankan tubuh fisik, namun rohnya hancur." Mile bertanya lagi, "Seberapa kuat mereka?" Setelah merenung sejenak, pejabat senior Chen berkata,
ada beberapa master alam menerobos Taoisme di antara mereka. Alam menerobos Taoisme. Mile terdiam. Alam menerobos Taoisme. Ini berarti bahwa master seperti Madison Jian dan Kaisar Si jauh dari lawan mayat di atas. Harus dikatakan, benar-benar tak tertandingi. Pada saat ini, pejabat senior Chen menghela nafas rendah. Meskipun kami semua di langit dua dunia, tapi kami sendiri tahu, ingin menerobos ke sana, itu terlalu sulit. Itulah mengapa langit dua dunia dan sekte pedang mengincar teman kecil. Karena bagi kami, harta karun 5 dimensi adalah harapan terakhir. Mile berkata, dengan kekuatanku saat ini, aku tidak punya harapan untuk menerobos alam semesta 5 dimensi ini, kan? Pejabat senior Chen mengangguk, ya. Dia tahu Mile sudah sangat kuat, tetapi jika Mile ingin menerobos 5 dimensi, hanya akan ada jalan buntu. Mile mengangguk sedikit, lalu berbalik dan pergi. Pejabat senior Chen tertegun, kemudian dengan cepat berkata, teman kecil, kamu tidak pergi ke 5 dimensi. Mile berhenti, pejabat senior Chen, pernahkah kamu berpikir, meskipun kita menggunakan benda ini untuk masuk ke 5 dimensi, lalu apa? Kita mungkin tinggal di sana. Pejabat senior Chen kehilangan kata-kata, karena dia tidak memikirkan masalah ini. Apa yang dia pikirkan adalah bagaimana bisa pergi ke sana. Mile berkata lagi, kita pergi ke 5 dimensi sekarang, itu cari mati. Setelah hening beberapa saat, pejabat senior Chen bertanya, jadi tidak pergi. Mile memandang pejabat senior Chen, pergi, tapi itu bukan jalan pintas, tapi menerobos dengan paksa. Menerobos dengan paksa. Pejabat senior Chen menatap Mile dengan heran, teman kecil, kamu akan menerobos dengan paksa 5 dimensi. Mile mengangguk, pejabat senior Chen, tolong sampaikan pesan, jika aku, Mile Ye, jika pergi ke 5 dimensi nanti, aku bisa menggunakan objek ini membuka 5 dimensi untuk kalian, biarkan kalian masuk, tapi bukan sekarang, sekarang aku tidak cukup kuat untuk benar-benar mengendalikan menara ini. Mendengar ini, pejabat senior Chen sedikit bersemangat dan berkata dengan suara gemetar, benarkah? Mile mengangguk, benar, tapi selama periode ini, aku butuh bantuan dari kalian. Tidak akan terlalu lama, paling lama 3 tahun. Pejabat Chen menarik napas dalam-dalam dan membungkuk dengan hormat, dalam 3 tahun, jika teman kecil memiliki permintaan, katakan saja. Mile mengangguk, baik, sekarang, aku butuh beberapa pedang, semakin tinggi tingkatannya semakin baik, semakin banyak semakin bagus. Pejabat senior Chen berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, teman kecil, aku akan mencarinya nanti. Mile sedikit mengangguk, dia melihat penghalang 5 dimensi, kali ini, dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk pergi ke 5 dimensi tanpa mengambil jalan pintas. Setelah beberapa saat, Mile berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung langit. Berdiri diam, pejabat senior Chen menatap penghalang 5 dimensi. 3 tahun. Dia tahu, dengan kekuatannya, meskipun tiba di 5 dimensi, dia mungkin menjadi umpan meriam, tetapi dia masih ingin pergi melihatnya. Dan, mungkin saja, setelah pergi ke 5 dimensi, akan ada awal yang baru. Bagaimanapun juga, di 4 dimensi, dia hidup, dan dia tidak punya banyak waktu untuk hidup. 3 tahun. Baginya, itu hanya sekejap. Mile datang ke puncak gunung, dia berdiri di tepi tebing, matanya perlahan tertutup. Lin Siye. Pada saat ini, pikirannya penuh dengan bayangan kepergian Lin Siye. 5 dimensi. Dulu, dia benar-benar tidak ingin pergi ke 5 dimensi, tetapi sekarang, dia harus pergi. Dia tidak peduli apa itu kaisar wanita Sura,
yang dia tahu hanyalah adiknya, Lin Siye. Pada saat ini, Quen tiba-tiba muncul di samping Mile. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku telah menemukan kakak tertua." Mile memandang Quen, "Kakak tertua?" Quen mengangguk, "Kakak tertua kami, tapi..." Dia bilang ada urusan, jadi sedikit tertunda, tidak bisa datang mencarimu untuk saat ini. Setelah mengatakan itu, dia menatap Mile, "Dia juga ingin bertemu denganmu." Mile bertanya, "Berjumpa denganku?" Quen sedikit mengangguk, "Dia mungkin juga tertarik padamu." Mile berkata, "Baik." Quen berkata, "Mari bicara tentang teknik pedangmu dan domain pedang, serta jiwa pedang. Domain pedang kamu saat ini didasarkan pada jiwa pedang kamu, membentuk domain dengan pedang, jadi inti dari domain pedang kamu adalah jiwa pedang." Mile bertanya, "Apakah di 5 dimensi juga ada kultivator pedang?" Quen mengangguk, "Ada, sangat banyak. Namun, kultivator pedang 5 dimensi tidak sama dengan kultivator pedang 4 dimensi." Mile sedikit penasaran, "Apa bedanya?" Quen berkata dengan sungguh-sungguh, "Kultivator pedang 5 dimensi, mereka melatih pedang, tetapi mereka lebih memperhatikan teknik pedang. Sedangkan teknik pedang mereka juga berbeda dengan 4 dimensi, seperti pedang tanpa batasmu. Kamu tidak benar-benar mengerti teknik pedang ini." Mile berkata, "Aku ingin mendengar detailnya." Quen berkata, "Apa kamu tahu mengapa teknik pedang ini dapat mengabaikan tingkatan alam, mengabaikan aturan Tao dan aturan hukum?" Mile menggelengkan kepalanya. Quen berkata, "Aku tidak bisa menjelaskannya kepadamu sekaligus. Sederhananya, pedang tanpa batas ini mengandung terlalu banyak pengetahuan, pengetahuan alam semesta 4 dimensi kalian yang belum pernah terjamah. Misalnya alam kekosongan, setelah kamu mengeluarkan pedang tanpa batas, kamu akan langsung kabur ke alam kekosongan, dan alam kekosongan ini sebenarnya adalah jenis ruang hampa khusus. Dan ruang hampa ini adalah ruang yang berdiri sendiri, tidak ada di dalam dimensi. Sederhananya, meskipun alam semesta 4 dimensi musnah, selama kamu memasuki alam kekosongan, kamu bisa bertahan sementara." Mile tercengang, lalu berkata, "Kalau begitu selama aku masuk alam kekosongan, bukankah berarti tak terkalahkan?" Quen berkata dengan suara rendah, "Bisakah kamu tinggal di ruang hampa itu sepanjang waktu?" Mile menggelengkan kepalanya. "Kalau masuk alam kekosongan sekarang, paling lama setengah jam." Quen berkata, "Sebelumnya kamu menggunakan domain pedang, kekuatan garis darah, pedang tanpa batas, tidak menggunakan aturan Tao ruang hampa dan aturan Tao bumi. Sekarang, coba tambahkan keduanya, tentu, jangan menggunakan kekuatan garis darah." Dia akhirnya mengerti. Kekuatan garis darah Mile adalah keberadaan yang curang. Tentu saja, meskipun garis keturunan ini kuat, tapi ada serangan balik. Perlu diketahui, jika bukan karena sebelumnya ditekan Kaisar Shuro secara paksa, dia sangat tidak mungkin untuk bangun. Mendengar kata-kata Quen, Mile mengangguk, matanya perlahan tertutup, dan segera, aturan Tao ruang hampa dan aturan Tao bumi muncul di antara kedua alisnya. Boom! Dalam sekejap, kekuatan jalur tanah yang tak habis-habisnya di sekeliling berkumpul ke arahnya. Tidak hanya itu, ruang hampa juga mulai bergetar secara bertahap. Hening sejenak, Mile tiba-tiba membuka matanya. Di kejauhan di langit, sebilah pedang tiba-tiba muncul. Pada saat pedang itu muncul, ada tulisan "Tahanan" berwarna merah darah di atas kepala pedang. Pada saat yang sama, ada kekuatan misterius yang menyelimuti di sekitarnya. Domain pedang, pedang tanpa batas, 6 karakter kebenaran sejati, aturan Tao bumi, aturan Tao ruang hampa. Dapat dikatakan, kekuatan pedangnya tidak lebih rendah dari saat dia memiliki kekuatan garis darah sebelumnya,
jika dia menggunakan kekuatan garis darah, kekuatannya akan lebih mengerikan lagi. Sangat kuat. Tapi Mile sangat jelas, meskipun pedang ini kuat, itu tidak sepenuhnya kekuatannya sendiri. Ini adalah pedang yang terbuat dari berbagai benda asing. Mile menoleh, melihat Quen, hendak berbicara. Saat ini, langit tiba-tiba terbuka. Petir mendarat, petir datang langsung ke langit di atas Mile dan Quen. Mile dan Quen mendongak, melihat seorang pria paruh baya berdiri di tengah guntur dan kilat. Pria paruh baya itu menatap Mile di bawah. Aku di sini untuk memberitahumu kami telah kehilangan kesabaran, kamu dan wanita di belakangmu harus mati. Bersambung.